Masa iya orang hilang di gunung karena diculik jin? Tapi itulah yang dikatakan oleh Ustadz Wahabi Dr. Zainal Abidin. Ini dia sampaikan dalam sebuah video ceramahnya yang diposting @dakwah herbal 4 Mei kemarin. Menurutnya, gunung adalah salah satu markas jin. Karenanya nggak heran kalau sering para pendaki hilang di gunung. Hilang bukan karena musibah saja ya, bisa aja ketika dia naik kesurupan sehingga tidak kuat untuk melawan, ucap Zainal. Menurutnya nggak cuma gunung, ada 4 tempat lainnya yang jadi sarang jin, seperti lembah atau lereng, lapangan bola, tempat pembuangan akhir atau TPA, dan toilet. Salah satu contohnya, kata dia, pernah ada pemain futsal yang kerasukan dan harus diruqyah. Katanya itu membuktikan kalau jin di lapangan bola adalah nyata. Terus dia juga bilang Rasulullah menyebut tempat buang hajat dan lokasi kumuh itu tempat jin berkeliaran. Kita nggak mau debat soal jin ada atau enggak ya, karena itu wilayah iman dan kepercayaan Anda masing-masing. Tapi yang jadi masalah kalau dia simpulkan semua kejadian orang hilang atau meninggal di gunung dikaitin sama hal gaib. Padahal dia nggak punya bukti yang kuat. Ini bukan cuma bikin orang makin takut naik gunung, tapi juga bikin kita malas mikir untuk cari tahu penyebab sebenarnya. Kalau kita cek data dari Basarnas atau komunitas SAR, udah jelas nunjukin penyebab yang logis dan manusiawi. Misal, karena cuaca ekstrim, kurang logistik, cedera, atau tersesat. Kita bisa ambil contoh dari pendaki yang ditemukan meninggal setelah 6 hari hilang di Gunung Wilis Oktober lalu. Dia tewas karena cuaca ekstrim yang bikin dia terkena hipotermia, ditambah karena kelelahan. Ada juga kejadian pendaki lain yang hilang karena lewatin jalur ilegal, kondisi yang gak fit, dan alasan lain yang logis. Dan jelas ini bukan karena makhluk halus secara mutlak. Statement ini bahkan bertolak belakang dengan aktivitas Rasulullah saat masih hidup. Rasulullah sendiri dulu menerima wahyu pertama di Gua Hiro setelah naik gunung Jabal Nur. Masa iya kita bilang beliau dibawa jin? Kan gak masuk akal. Narasi mistik kayak gini justru bisa bikin masyarakat makin males belajar buat cari alasan yang logis. Kalau terus-terusan begitu, kita jadi gampang nyalain hal gaib buat semua yang gak kita pahami. Percaya jin ada? Tentu boleh, tapi bukan berarti semua masalah dilempar ke mereka. Banyak pendaki justru naik gunung buat mendekat ke alam, bahkan ke Tuhan. Mereka merefleksi diri, kontemplasi, dan nemuin ketenangan yang gak bisa didapat di tengah kota. Bahkan banyak yang mengaku makin beriman setelah lihat sunrise dari puncak atau langit penuh bintang di malam hari. Mengaitkan kehilangan atau kecelakaan saat pendakian gunung dengan hal mistik bukanlah tindakan yang masuk akal. Itu bahkan terlihat sebagai ekspresi kemalasan berpikir untuk mencari penyebab logis dari peristiwa itu. Masa iya di zaman modern seperti saat ini, umat Islam masih mau bertindak atas dasar sesuatu yang mistis? Kapan majunya dong umat Islam? Yuk beragama dengan akal sehat.